Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin thahirin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini tanggal 24 Sya'ban. Ramadannya sudah sampai di papar sana, tinggal ke selatan sedikit, sampailah kita insya Allah pada bulan Ramadan. Dan tampaknya Allah masih memberi rahmat kepada kita, koyok-koyoke sik menangi Ramadan lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, oleh karena itu maka tema saya pagi ini yaitu di sekitar puasa Ramadan. Dalil-dalil Al-Quran tentang puasa Ramadan tadi sudah saya baca semuanya. Nah, itulah puasa Ramadan yang benar menurut Al-Quran. Tujuannya cuma satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Sampai hari ini belum ada definisi yang pas tentang takwa. Kita sering memberikan definisi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu terlalu simpel, sebab Quran sendiri tidak memberi definisi tentang apa itu takwa. Kalau menurut hadis Rasulullah SAW, takwa itu memiliki 3 komponen. Jadi kalau ada 3 komponen ini melekat pada diri kita, itulah yang dinamakan orang bertakwa. Yang pertama Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Saya tidak memberikan definisi satu persatu apa itu Islam, iman, dan ihsan. Saya hanya ingin memberikan istilahnya itu tanda atau dimensi keimanan itu di mana, Islam itu di mana, dan ihsan itu di mana. Yang pertama Islam. Apakah kita itu kalau puasa menjadi orang Islam beneran? Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya berserah diri hanya kepada Allah, patuh kepadanya. Itu dari kata aslama. Yang kedua dari kata salam. Salam itu artinya damai, hasrat untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia secara damai. Berarti dimensi Islamnya seseorang itu adalah kepada Tuhannya taat, berserah diri kepada sesama manusia, senantiasa menebar rahmat. Kalau itu yang terjadi pada kita, maka benar Islam kita. Yang kedua iman itu dimensinya idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kamu berbuat baik, hatimu merasa bahagia. Kalau kamu terlanjur berbuat salah, kamu merasa sedih. Maka sesungguhnya kamu itu orang yang beriman. Manusia itu kan tidak ada yang tidak berbuat salah toh ya. Sebab memang kita itu diciptakan oleh Allah dengan membawa sifat lupa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan
kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti bersalah, tapi ada sebaik-baik orang yang bersalah. Jadi orang bersalah itu masih ada sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang memohon ampunan atau meminta maaf. Nah, walaupun kita itu menjadi orang yang beriman, tidak mungkin bersih terus. Suatu ketika kita pasti akan melakukan kesalahan. Cuma bedanya kalau orang yang beriman melakukan kesalahan, ada rasa sedih. Kenapa kok ini saya lakukan? Tapi ketika melakukan kebaikan, hatinya merasa bahagia. Itulah iman. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah, apakah kita itu menjadi orang yang beriman? Tergantung kepada penilaian kita sendiri. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, komponen dari takwa itu adalah ihsan. Ihsan itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kamu tidak bisa melihat Allah, sedangkan Allah senantiasa mengawasi kamu. Berarti orang yang memiliki jiwa takwa itu dirinya senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut melakukan keburukan, takut melanggar aturan Allah. Maka ketika kita Islam, iman dan ihsan, itu tercapai tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, sekarang berikutnya, apakah betul puasa itu membuat kita itu jadi orang iman, Islam dan ihsan? Jawabnya, ketiga-tiganya itulah yang kita lakukan sebagai pembelajaran terhadap diri kita menjadi seorang muslim, mukmin dan muhsin, Islam, iman dan ihsan. Nah, coba sekarang contohnya. Taat kepada Allah. Ketika Ramadan puasa, frekuensi taatnya itu naik apa enggak? Kan naik semuanya toh ya. Itu yang kita rasakan. Biasanya gak tahu nyekel Quran, mleke poso beres. Coba sayangi bar poso yeyen. Nah, itu masalah lagi. Ya itulah manusia. Jadi rasa taat kita kepada Allah itu betul-betul tampak sekali ketika kita berpuasa, berlapar-lapar, berhaus-haus, karena kita taat kepada Allah. Tidak peduli orang pekerjaannya sebagai kuli atau sebagai bos, semuanya taat kepada Allah. Ini loh Islam. Dan anehnya ketika kita berpuasa itu rasa-rasa tukaran. Diomeli istri itu ya biasanya muangkel iki santai aja, ditinggal turu. Nah, ini Islam juga kan? Di mana letak Islamnya? Ingin senantiasa damai. Dan damai itu adalah fitrah dari manusia. Allah memberikan salah satu sifat kepada manusia atau fitrahnya, yaitu ingin damai. Kalau tidak percaya tanya saja sama tentara Rusia dan tentara Ukraina yang pada saat ini lagi perang.
janjane nak ndi turu nduk oma mbek perang. Pasti mereka akan menjawab enak turu nduk oma timbangane bedil-bedilan. Itu menunjukkan fitrah kita itu ingin selalu damai. Dan ingin damai itu terjadi ketika kita berpuasa. Iman yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, cinta kebaikan dan merasa tersiksa, merasa sedih ketika melakukan keburukan. Jangankan melakukan keburukan, melakukan sesuatu yang tidak berdosa tapi itu tidak melaksanakan perintah, itu saja kita itu sedih. Contohnya, ketika puasa lah kok sakit. Orang sakit kan dapat dispensasi, boleh berbuka. Cuma harus nyaur nanti setelah Ramadan. Apakah kita berbuka itu kan dari lapar menuju kenyang, dari haus menuju longgar gorokan. Kan mestinya senang. Tapi pertanyaannya, apakah kita itu senang ketika puasa kita batal dan itu tidak berdosa? Kita merasa sedih. Emane dino iki puasa saya batal. Itu loh jiwa iman itu. Ada pada puasa kita. Apalagi yang disebut dengan ihsan. Loh, kita itu jadi orang ihsan beneran ketika puasa. Buktinya, yang tahu bahwa kita puasa itu kan cuma diri kita sama Allah. Mertua kan nggak ngerti. Melbu jeding, ngelogok sak puas-puasnya, siapa yang tahu? Pertanyaannya, kenapa kita tidak melakukannya? Toh tidak ada yang tahu. Itu loh yang disebut dengan ihsan, merasa dirinya diawasi oleh Allah. Jangankan minum air di jeding, kemuai ngidune gak mari-mari, ya toh ya. Itulah yang disebut jiwa ihsan. Loh, ini pembelajaran semuanya dari Allah supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, yang dengan ciri iman, Islam dan ihsan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, sekarang ada tadi dalam ayat yang saya baca tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu sekalian. Sebelum kita itu siapa? Kan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti para nabi dahulu itu sudah ada syariat berpuasa. Pertanyaannya, mulai kapan? Jawabannya, sejak Nabi Nuh diutus oleh Allah, kewajiban puasa itu sudah ada. Cuma terdapat perbedaan antara puasanya para nabi dahulu dan dengan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Semuanya puasa. Nabi Ibrahim puasa, Musa puasa, Nabi Isa itu juga puasa, itu ya. Tapi umatnya tidak ada yang puasa lah, ini aneh. Apa itu? Syariat Nabi Isa itu perempuan itu harus pakai jilbab, kerudung. Bahkan dalam Korintus itu dikatakan kalau kamu ketemu orang perempuan tidak pakai jilbab, gundul. Tapi kan nggak ada yang melaksanakan syariat Nabi Isa, ya pada. Nah itu anehnya di situ. Jadi kita itu banyak melaksanakan syariat Nabi Isa daripada umat Kristen sendiri. Nah para jamaah sekalian yang saya hormati, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perintah puasa itu kapan? Jawabannya,
tahun kedua setelah hijrah. Tahun kedua setelah hijrah itu berarti tahun 622, gitu ya. 624 mungkin ya. 622. Nah terus sebelum periode Madinah apa enggak ada puasa Ramadan? Jawabannya tidak ada puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu hanyalah puasa Sya'ban, dan itu tidak ada kewajiban manasuka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna rojaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhana syahru ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulan milik Allah. Karena Allah memberi hadiah banyak kepada umat Islam ini di bulan Rajab. Apa hadiah besar dari Allah untuk umat Muhammad ini? Salat 5 waktu. Oh itu hadiah itu. Jangan disikapi sebagai beban. Itu adalah hadiah yang harus kita nikmati. Dari sholat itulah kita bisa menjadi orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala sholat ini disikapi sebagai beban, namanya beban suatu ketika akan ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, putus hubungan hamba dengan Tuhannya. Lawang hamba kok putus hubungan sama penciptanya. Ini kan sebuah hidup dalam kutukan. Nah para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi pada sebelum tahun kedua hijrah tidak ada puasa. Puasanya yaitu Sya'ban, dan itu dilakukan secara manasuka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh Aisyah, kenapa di bulan Sya'ban itu volume puasanya kok meningkat lebih dari bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Jadi Rasulullah itu puasa sunat terbanyak itu dilakukan pada bulan Sya'ban. Rasulullah tidak mewajibkan, dan itu terjadi sebelum peristiwa hijrah. Setelah hijrah 2 tahun datang kewajiban puasa Ramadan. Nah, itu sudah qat'i, sudah sebuah kepastian, yaitu diturunkan melalui firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum hijrah itu juga tidak ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu diperintah oleh Allah ketika beliau Mi'raj. Mi'raj itu sebelum hijrah, kira-kira 1 tahun atau hitungan bulan. Sebab setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadi beberapa bulan kemudian Rasulullah hijrah. Berarti periode Mekah tidak ada sholat 5 waktu, atau katakan hampir tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Terus sholatnya itu bagaimana? Sholatnya itu ya tidak ada kewajiban. Para jamaah sekalian yang saya hormati, nah setelah 2 tahun hijrah itu baru ada kewajiban puasa Ramadan. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa itu paling tidak cuma 8 atau 9 kali. Nah, kita kan sudah ada yang 70 kali, ya toh ya. Volumenya lebih besar kita, cuma kualitasnya saja yang berbeda.
Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, berbahagialah karena kita banyak melaksanakan puasa. Lu berbahagianya itu apa? Itu kan puasa itu kan juga hadiah dari Allah. Apa buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi tidak di Quran, melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, asyamuli wa ana ajzibi. Puasa itu untuk Allah, dan aku yang akan ngurusi pahala orang yang berpuasa. Jadi dilipat gandakan sakarepe Gusti Allah. Itulah yang dimaksud wa ana ajzibi. Saya yang ngurusi pahalanya orang yang berpuasa. Makanya itu hadiah. Ada sesuatu yang perlu kita jadikan renungan, yaitu puasa itu bukan buka dan sahur. Selama puasa itulah kita beribadah. Jadi kalau sholat 5 waktu, sekali sholat 7 menit, 5 kali 7 berarti 35 menit sholat dalam sehari semalam. Tapi ketika kita puasa, itu kita beribadah kurang lebih 14 jam. Jadi 14 jam ini ibadah terus. Karena kita beribadah pada waktu yang panjang, yaitu 14 jam, maka disitulah kita harus berbanyak-banyak melakukan kebaikan. Apa ada orang puasa yang sia-sia? Banyak. Karena puasa itu kegiatan rohani, bukan cuma fisik. Intinya adalah kegiatan rohani di mana fisiknya itu berlapar-lapar dan berhaus-haus. Apa buktinya kalau itu ibadah rohani? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Berbilang-bilang banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Itulah yang saya maksud, itu kegiatan rohani. Fisiknya cuma lapar dan haus. Lapar dan haus ini sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Dikaitkan dengan hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min ayyada at-ta'ama wasyarab. Barang siapa yang tidak berhenti dari berkata kotor, keji, dan berbuat dengan kekejian itu, maka Allah tidak berurusan dengan lapar dan hausnya orang itu. Berarti kan sia-sia. Kenapa? Karena waktu ibadah yang 14 jam ini dikotori oleh berkata-kata keji dan berbuat hal-hal yang keji. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah kegiatan rohani kita beribadah selama 14 jam. Maka harus kita isi dengan hal-hal yang baik agar puasa itu tidak menjadi sia-sia. Amalan-amalan apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan? Mumpung ingat ya,
Yang pertama itu jangan lupa zakat fitrah ya, zakat fitrah. Mulai Ramadan sampai menjelang sholat Id. Kenapa? Ini saya katakan yang pertama kali, karena puasa kita itu tidak diterima kalau zakat fitrahnya tidak dikeluarkan. Shaumu Ramadhana mu'allakun baina sama'i wal ard lam yurfa illa bi zakatil fitri. Pahala puasa kita itu akan bergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat sebelum dibayarkan terlebih dahulu zakat fitrahnya. Tentu saja bagi yang mampu untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, baca Quran. Jangan dilupakan baca Quran sebanyak-banyaknya ketika kita berpuasa. Ibadah dalam ibadah. Nah, itu ya. Baca Quran ketika beribadah puasa. Dalilnya apa? Sekarang kan segala sesuatu itu perlu dalil. Itulah ayat yang saya baca tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Makanya di bulan Ramadan diturunkan Quran, kita baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena bacaanmu itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Berikutnya jangan lupa cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Apa maksud 1000 bulan ini? Saya cari di tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi itu tafsir Al-Quran dengan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah cerita kepada para sahabatnya ketika berkumpul ini, cerita tentang Samson. Jadi Samson itu cerita dari Rasulullah. Pada zaman dulu ada seorang ibu hamil, doanya supaya mendapatkan anak yang kuat, yang hidupnya untuk mengajak manusia menyembah Allah. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang perkasa, yang kuat. Itu senjata itu tidak mempan. Apa saja. Namanya Samson. Si raja iri. Bagaimana cara membunuh? Maka seorang perempuan cantik dibujuk untuk mendampingi Samson. Namanya Delail. Atau dalam bahasa hadis Dalilah. Samson and Delail. Kalau dalam hadis Samson dan Dalilah. Tahu-tahu pengapesannya ada di rambutnya, kan gitu kan ceritanya, bukan pada bulu ketiaknya. Kalau Samson Betawi kan. Nah, Rasulullah cerita panjang tentang Samson yang kebaikannya luar biasa itu. Ada sahabat yang bertanya, Ibnu Abbas, beliau bertanya, ya Rasulullah, berapa umur Samson itu? Dijawab oleh Rasulullah kurang lebih 85 tahun. Maka Ibnu Abbas mengatakan, alangkah bahagianya jadi orang seperti Samson. Karena punya usia 85 tahun, semuanya itu untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah. Apa jawab Rasulullah? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 85 tahun. Apa maksudnya?
orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan memperoleh kebaikan sama dengan kebaikan Samson. Seperti itulah Lailatul Qadar. Nah, kita perlu berburu itu. Berikutnya salat, apa itu namanya? Qiyamu Ramadan atau salat tarawih. Apa beda Qiyamu Ramadan dengan tarawih? Kalau tarawih itu 23. Kalau 11 itu Qiyamu Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa yang sudah-sudah. Prakteknya adalah hadis Aisyah. Aisyah mengatakan begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadana au fi ghairi Ramadana arba'an falatas al antulihinna wa husnihinna summa yusolli salasan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat baik di malam hari bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan 4-4. Jangan kamu tanya soal panjang dan bagusnya sholat Rasulullah. Kemudian beliau menambah dengan 3 rakaat. Ini yang disebut dengan witir. Maka menurut sesuai dengan konstruksi hadis, kalau kita sholat 11 rakaat itu namanya Qiyamu Ramadan. Nah terus yang terawih itu yang 23. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, malam Ramadan itu di masjid banyak orang datang sholat dewe-dewe. Umar berpikir, ini kok sholat morat marit ini dewe-dewe. Mereka dikumpulkan, diajak sholat bareng, ditunjuk seorang imam. Kemudian sholat itu 20 rakaat ditambah witir 3. Selesai itu Umar mengatakan hadihi sholatut tarawih. Ini adalah sholat santai. Tarawih itu artinya santai. Santai kok 23 ya. Nah, jadi kalau kita itu sholatnya 23, katakan saya terawih. Kalau cuma 11, saya Qiyamu Ramadan. Sing mari geger iku jenenge iku dipadakno itu loh. Iya toh ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sing bener iku sing 11 apa sing 23? Jawabnya yang sholat yang bener. Sing gak bener, sing gak sholat. Itu saja sebenarnya. Zaman apa itu di Mesir, siapa itu? Saya ingat peristiwa itu. Di masjid waktu itu eker-ekeran. Soalnya malam pertama Ramadan itu loh, tarawih. Yang sebelah sini ngotot 23, yang sini ngotot 11. Dua kelompok ini sudah hampir terjadi pertumpahan darah. Maka penengahnya itu cuma mengatakan, apa hukumnya sholat tarawih atau Qiyamu Ramadan? Semua sepakat menjawab sunnah. Apa hukumnya bertengkar di masjid? Semuanya menjawab haram. Lah iya itu sudah selesai. Nah, itulah para jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi sekarang itu saya lihat si gegeran itu bukan kelihatan wah itu gak bener, kelihatan lucu. Gitu ya, lucu. Nah, itu mengenai Qiyamu Ramadan atau sholatut tarawih. Masih ada waktu sedikit. Berikutnya
Apa itu? Memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan yang berpuasa. Itulah istimewanya Ramadan itu di situ. Lu gak peduli yang diberi makan itu orang yang kaya, pokoknya memberi makan orang yang berpuasa pahalanya sama dengan yang berpuasa. Maka berbanyak-banyaklah sedekah ketika kita dalam keadaan berpuasa. Di sini ada buka bersama ya setiap hari ya. Alhamdulillah wis mlebu swarga kabeh takmire iki kok. Ya mudah-mudahan ya jamaah melok dicangking itu kan ya. Nah, termasuk saya ini melok dicangking ambil takmir as-sakinah. Ibu-ibu ini yang perlu ini Bu ya, perlu perhatian ini Bu ya. Kan bagian masak itu nanti. Siapkan karena punya pahala yang sama dengan mereka yang berpuasa. Zakat fitrah sudah, Lailatul Qadar sudah, kemudian apa? Nah, masih ada waktu ini saya ingin bicara kepada khusus ibu-ibu yang punya hutang puasa, cepat-cepat dilunasi. Wadainullahi ahaqqu ayyubda. Hutang kepada Allah harus lebih dibayar secepatnya. Jangan sampai nunggak, artinya masuk Ramadan hutang yang dulu belum terbayar. Wong hutang yang ngene padha menungsane lek kaya ngono diseneni, ini kepada Allah kok disepelekan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan dasarnya itu adalah hadis Nabi riwayat Aisyah. Apa itu hadisnya berbunyi begini. Kami diperintah kunna nu'maru biqada isyami wala nu'maru biqada isholah. Kami diperintah untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Itulah kelebihan ibu-ibu. Ada korting tidak perlu sholat selama 1 minggu. Dan tidak sholat itu dianggap sebagai sholat. Sebab kalau dipaksa sholat hukumnya malah haram. Kan itu kan. Nah, tidak ada kodok sholat. Yang ada adalah kodok puasa. Dan jangan sampai hutang kepada Allah itu tidak terbayar. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini ceramahnya random, comot-comot, tidak urut gitu ya. Saya mohon maaf. Akhirnya ya mudah-mudahan kita semuanya itu dikasih kesehatan, kuat melaksanakan puasa, dan kita akan jadi juaranya, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Tak tongano Pak Basuki yo tetap kuat ya Pak ya. Para jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita memohon kepada Allah untuk kebaikan kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan itu kita bisa jadikan sebagai kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melakukan improvisasi terhadap diri kita masing-masing. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ballighna ramadhana bi ghufranik. Allahumma ballighna ramadhana bi ghufranik. Allahumma ballighna ramadhana bi ghufranik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an waj'alna wa iyyahum min ahlil jamaah waj'alna wa iyyahum min ahli siyam wa jannibna wa iyyahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallillahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.